Ma huwal yaumul akhir. Di sini ditanya kita sama pengarang kitab, ma huwal yaumul akhir. Apa itu hari terakhir? Apa itu hari akhir? Hari akhir. Kalau kita bilang mah hari kiamat, berarti sekarang kita masuk ke dalam rukun iman yang keberapa ya? Yang kelima. Tinggal besok iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi sekarang kita ditanya, kalau emang ente benar, keyakinan ente benar, rukun iman ente kuat, sekarang ente ditanya sama pengarang kitab, ma huwal yaumul akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir, hari yang udah nggak ada malam, udah nggak ada siangnya lagi, udah. Hari akhir, udah nggak ada malam, udah nggak ada siang. Jadi hawanya bagaimana kira-kira? Malam kagak, siang kagak. Berarti hawanya kan, maaf ya, kalau kita mendung itu baru mendungnya dunia tuh. Malam kagak, siang kagak. Ada di tengah-tengah. Kalau bahasa kita mendung kan ya. Bahkan lebih dahsyat dari mendung ini. Jadi udah nggak ada matahari, udah nggak ada bulan, udah nggak ada waktu lagi. Hari tersebut hari terakhir. Saat itu ketika terjadi yang namanya hari kiamat, nggak langsung meledak dunia. Nggak, malam dulu tuh, nggak ada malam, nggak ada siang. Berarti hari bagaimana? Wallahu a'lam. Mulai deh. Orang mau tobat, mau teriak-teriak, mau nangis-nangis, udah nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah ditutup pintu tobatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau nangis, mau sujud, udah nggak diterima. Tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu matahari jatuh, tinggal tunggu bulan berantakan, tinggal tunggu laut dinaikin ke bumi, tinggal tunggu gunung diorak-orak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari akhir di sini dibilang seperti keyakinan kita, kalau kita di dalam aqidatul awam, imanuna biyaumin akhiri wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Imanuna, imannya kita, biyaumin akhirin wajib, di hari akhir, dengan hari akhir itu adalah satu kewajiban. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita mesti yakin nanti kelak ada yang namanya hari terakhir, yaitu hari kiamat. Wajib, kalau ente ngaku ahli sunnah wal jamaah, maka wajib kita imanin. Makanya ada rukun iman yang 6. Bukan sekedar ngapalin, imanin, yakinin, tancapkan di hati kita. Semua ini nanti kelak bakal terjadi. Kita mesti iman sama Allah, yakinin Allahnya ada, iman kepada Rasul, yakinin Rasulnya benar ada dengan sifatnya. Dengan hari akhir kita yakin, beriman, yakinin. Jangan sekedar ngapalin, keyakinan kagak ada. Makanya nggak ada efek, nggak ada taksir, nggak ada bekas di hati kita kalau sekedar kita ngimanin dengan apa? Dengan menghafal. Iman kepada Allah, iman. Enggak. Kalau ente tancap di hati, yakinkan bahwasanya kelak nanti akan ada yang namanya hari kiamat, baru ini iman bisa ngefek di hati kita. Ya Allah, nanti ada hari kiamat, ya Allah, hari dimana kita nanti ditutup, dihisab, semua segala macam. Dengan dampak ente punya keyakinan serta hafalan yang ente tancapkan di hati, tapi dengan taksir, dengan yakin benar-benar, ente nanti berubah tuh sifatnya. Ya Allah, hari kiamat datang. Ya zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tu'addisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yakin dia datang hari kiamat,
maka secara tidak langsung nanti keyakinan dia itu yang merubah dia punya tingkah laku, keyakinan dia yang dia punya perubah perilakunya dia. Jadi semakin takut sama Allah, udah yakin dengan hari kiamat, otomatis dia nanti berubah dia. Beda sama yang apal doang. Yang apal doang sama yang apal dengan menghayati, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala beda. Orang hafal Quran cuma ngapalin doang, sama kayak burung beo loh. Burung beo, burung ketua bisa apa deh ngapalin. Cuma apa? Tapi kalau mereka yang takut sama Allah ketika menghafal Al-Quran, dengar surat azab, dia takut sama Allah. Dengar surat yang menerangkan tentang surga dengan keadaan-keadaan di dalam surga, dia semakin rindu untuk berjumpa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beda. Jadi ente ngapalin dengan yakin benar sama dengan cuma menghafal tok, keyakinan enggak ada, ini sangat berbeda. Jadi itu dia. Nanti akan ada yang namanya hari kiamat. Apa sih hari kiamat? Al-yaumul akhir, hari terakhir atau hari kiamat. Huwa adalah yaumul qiyamati, adalah hari kiamat. Jadi hari akhir sama dengan hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, la uqsimu biyaumil qiyamah. Bersumpah dengan hari kiamat. Kalau udah Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu tersebut sangat sangat berharga. Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal asri, demi masa, waktu, maka saat itu waktu jadi berharga buat kita. Ada waktu balik kembali. Lewat aja udah waktu. Lewat terus waktu, terus lewat. Anggap waktu ini bagaikan kereta. Jam 10 berangkat udah. Kita yang datangnya jam 11, udah nggak bisa kereta, balik lagi dong, gue belum nyampe nih, gue baru datang nih, nggak bisa. Makanya apa? Dulu para pemuda apa dikatakan dalam syair, laita syabab ya'udu yauman. Anak-anak muda yang ninggalin masa mudanya dengan berpoya-poya, dengan berhura-hura, dia nggak melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka berdoa, laita syabab ya'udu yauman, ya Allah, andai kata masa muda bisa ditarik lagi satu hari aja. Satu hari aja, ini masa-masa muda gue dulu nih ditarik satu hari aja. Kira-kira doanya mungkin nggak? Itu penyesalan. Makanya orang kafir bilang apa? Fa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah, coba kalau tahu ada hisab, tahu ada siksanya Allah. Coba gue dulu Allah ciptakan gue jadi tanah deh, jangan jadi manusia deh. Kalau tanah nggak dihisab sama Allah, nggak disiksa sama Allah. Orang kafir, fa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya Allah. Coba dulu gue jadi tanah aja, bukan jadi manusia. Manusia dihisab, tanah nggak dihisab. Nah, jadi hari kiamat ini apa sih hari kiamat? Alladzi yakumun nasu fihi min guburihim. Hari kiamat adalah hari di mana manusia nanti akan bangkit. Yakumun nas, berdirinya manusia fihi pada hari tersebut, min guburihim, dari kubur-kubur mereka. Hari kiamat apa sih? Hari kiamat bukan sekedar langit runtuh, bulan berantakan, semua enggak. Itu cuma sekelumit. Tapi endingnya apa? Manusia saat itu dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti manusia yang mengalami yang namanya hari kiamat, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Lu bayangin, dari zaman Nabi Adam, umat dari zaman Nabi Adam sampai sampai akhir zaman, manusia yang ngalamin yang namanya kiamat, one by one dibangkitkan satu persatu. Kira-kira desek-desekan nggak kira-kira? Desek-desekan nggak? Jakarta nambah penuh dah. Kawi-kawi dibangkunin semua. Ada 5 tumpuk, ada 6 tumpuk.
Bangkit semuanya satu-satu. Lu bangun dong, mau bangun nih, kata yang bawah. Dong bangun, lu lama amat sih lu. Kawi-kawi dibangunin semua, keluar itu ahli kawi-kawi, belum yang kober, belum yang manis, semua dibangkitkan satu persatu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat adalah yaqumu alladzi yaqumun nasu fihi min quburihim. Hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka. Wa yuhsyaruna ila sa'idin wahidin lil hisab, dan akan digiring, dikumpulkan di satu tempat. Manusia nanti kelak akan dikumpulkan di satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya padang mahsyar. Dibangkit semua satu persatu, dikumpulin di satu tempat. Nah, itu disebutnya padang mahsyar. Padang mahsyar, manusia berkumpul di situ. Manusia berkumpul saat itu, ada yang menyatakan katanya manusia semua dalam keadaan apa? Telanjang. Semua dalam keadaan telanjang, nggak pakai sendal, telanjang. Terus gimana dong aurat kita? Udah nggak pentingin aurat orang kita. Kita lagi mikir diri kita sendiri-sendiri. Selamat gak nih gue nih? Selamat gak gue nih? Jadi nggak mikirin telanjang kiri, telanjang kanan. Udah lo nggak ngelihat. Saking apa? Saking paniknya. Kalau keadaan udah mencekam kan kadang-kadang kita nggak ngeh kiri kanan kita. Ini gak lagi tawuran lo lari coba. Nggak ngeh kiri kanan, pokoknya gue selamat aja. Kalau perlu kita tarik biar di belakang gitu. Itu namanya apa? Keadaan sudah apa? Genting. Keadaan sudah genting. Dikumpulkan sama Allah itu dalam keadaan nggak pakai sendal, nyeker kalau bahasa kita ini, juga dalam keadaan telanjang. Tapi bagaimana kita nggak bisa ngelihat aurat fulan enggak. Saat itu semuanya nggak ada yang mikir kecuali semuanya pengennya selamat. Yuhsyaruna ila sa'idin wahidin, dikumpulkan di satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Apel? Enggak. Upacara? Enggak. Dikumpulkan buat apa? Lil hisab, untuk dihisab, dihitung, ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Kumpulin satu-satu, dihisab sama Allah. Ayo fulan maju. Bawa amal kebaikan, bawa amal keburukan, timbang saat itu. Kalau dia selamat, masuk ke dalam golongan ahlul jannah. Kalau dia enggak selamat, akan digolongkan di dalam ahlun nar. Baris deh, oh selamat, masuk kanan. Oh enggak selamat, kiri. Oh ini selamat, kanan. Oh selamat, terus gitu. Dipisah manusia saat itu. Dipisah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang iman, yang enggak iman masuk ke dalam golongannya. Yang beriman sama Allah, yang enggak beriman sama Allah tetap dia dalam satu naungan, yaitu di padang mahsyar. Jadi enggak, oh ini muslimin, sana bukan muslim, enggak. Semua dikumpul jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulin. Makanya apa? Perlu amal ibadah di sini nih. Perlu amal ibadah tuh di sini. Andai kata ente ibadah sekarang, kiamatnya mungkin 1000 tahun lagi. Ente ibadah di dunia sekarang umur 40, 50, 60 meninggal. Setelah kematian ente 1000 tahun lagi baru kiamat. Ibadah ente manfaat tuh di ruang tunggu, yaitu dikubur. Ibadah ente nanti bermanfaat yang pertama di ruang tunggu, dikubur. Kuburan lo lega, enak. Kalau nunggu tempatnya enak gak? TV, wifi misalkan. Lo tunggu di mari ya. Adem, AC, kamar mandi bersih, ada TV, tempat duduk enak, semua enak, semuanya full service. Lo suruh nunggu seminggu, gue juga mau di sini. Bangga. Kalau dinunggu, ya Allah, teras isinya cuma 2 ubin doang segini. Lo tunggu sini ya. Bangsa hujan kehujanan, panas kepanasan, air kagak, kamar mandi nggak tahu di mana.
Nunggu 5 menit jadi berapa? Jadi 10 tahun di situ tuh. Tapi kalau nunggunya enak, ya Allah enak nunggunya. Yang bikin enak kan adalah amal ibadah, manfaat dikubur gitu tuh. Amal ibadah yang kita perbuat di dunia, manfaat di dalam kubur gitu. Ruang tunggu enak banget. 1000 tahun kemudian, 1000 tahun kayak orang udah sholat 2 rakaat cepet. Yang ente anggap lama, kalau yang amal ibadahnya sedikit, 1000 tahun kayak 1.000.000 tahun. Tapi kalau yang amal ibadahnya banyak, 1000 tahun kayak berapa? 2 menit baru gue duduk. Tau gak? Baru duduk, belum nikmatin bahasa kita cuma udah kiamat lagi, dipanggil dibangkitin lagi satu persatu. Nah, jadi seperti itu, Jadi amal ibadah kita itu nanti bermanfaat di dalam kubur kita, bisa kita bawa kelak ke dalam akhirat kita. Jadi bukan manfaat buat di akhirat doang, di kubur juga itu amal ibadah manfaat buat kita. Sholatnya ente, jagain ente di situ. Sedekahnya ente, jagain ente di situ. Birrul walidain, berbaktinya ente sama orang tua, nanti nemenin ente di situ semua. Yang bikin terang, yang bikin enak adalah amal-amal kebaikan. Yuhsyaruna ila sa'idin wahidin, mereka akan dibangkitkan, digiring, dikumpulkan ila sa'idin wahidin, di satu tempat, lil hisabi, untuk mendapatkan amal hisab sama Allah Subhanahu wa taala. Hisab gitu semua. Halo, lu sini lu, kata mereka. Lu maju lu. Halo. Wah, dibacain semuanya, fulan malul begini. Diponis dah. Selamat. Enggak. Beres. Lanjutnya lagi. Fulan. Selamat. Fulan, enggak. Fulan. Ngantrinya lama itu. Kalau gitu bagi-bagian rapot ya. Bagi-bagian rapot. Kalau sono lu ntar di wisuda lu ntar. Di wisuda lu ntar lu sana. Serem. Jadi itu dia. Kenapa dinamakan hari kiamat, hari akhir? Kenapa dinamakan hari akhir? Li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Setelah itu udah nggak ada siang, udah nggak ada malam. Bagaimana harinya? Wallahu a'lam. Lo jangan puyeng-puyeng mikirin itu hari kiamat. Kita minta sama Allah mudah-mudahan kita nggak dapetin hari kiamat udah gitu aja. Lo kena covid aja pada nggak ngaji lo. Ada covid sebentar kiamat kecil. Alasannya 1000. Nggak boleh Jumatan, nggak boleh. Wah udah deh kacau. Gimana entar lo hari kiamat lo. Nah itu dia. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Enggak ada malam, enggak ada siang. Bahasa kita ini hari apa sih nih? Ini hari apa sih? Cuma kan kecanggihan zaman tetap enggak bisa. 2025 udah ada tanggalannya. Ini kalau di kiamat bagaimana? Tanggalannya ditarik lagi gitu. Kan sekarang ada tanggalan 2002, baru 2004, 2005 lo lihat di handphone sampai 2000 berapa lo cek. Enggak ngaruh, ntar biarpun udah kiamat tetap itu tuh biarpun begitu udah ngeramalin tanggal 2020 2025 hari Senin tanggal sekian bulan Mei hari Selasa enggak. Tetap nanti udah enggak ada lagi hari wala tanggalan wala apa wala a wala b. Orang lagi pada bingung. Apaan sih ini? Kenapa sih? Matahari kemana matahari ini? Bulan kemana bulan ini kok begini sih? Masing-masing apa? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Masing oh ini ada apa sih? Ada apa sih?
Terus tadi kan dibilangkan hari akhir sama dengan hari kiamat. Kenapa dibilang hari kiamat sekarang? Wa huwa yaumul qiyamati. Hari akhir itu sama juga hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Liqiyamil mauta fihi min guburihim. Karena sekarang bangkitnya orang-orang yang udah meninggal pada hari tersebut dari kubur-kubur mereka. Kan qoma yaqumu qiyaman. Kiamat artinya itu hari berdiri. Hari akhir, hari berdirinya manusia. Kenapa dibilang hari kiamat? Karena liqiyamil mauta fihi min guburihim. Bangkitin satu persatu manusia yang udah meninggal dulu, dibangkitin satu persatu. Rohnya ditaruh lagi. Rohnya ditaruh, nggak ada ngetuker di situ. Yang roh dikembalikan lagi ke jasad mereka. Mukanya serem dah hari kiamat. Ya. Hari kiamat idza samaa'u syaqqat wa 'azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wah, banyak. Makanya juz-juz terakhir itu banyak menerangkan tentang hari kiamat dari An-Naba sampai bawah. Itu banyak banget menerangkan yang namanya tentang hari kiamat. Semua itu kebanyakan berkenaan dengan hari kiamat. Terus kalau di juz awal sampai juz 29 banyak menerangkan tentang ibadah. Banyak menerangkan tentang ibadah. Kayaknya salah satu pengarang tafsir itu dia mulai dari juz 30. Supaya kenapa? Kalau udah dengar hari kiamat, ibadahnya bakalan getol katanya. Tapi kalau di awal dikasih ibadahnya doang, ibadah doang, nggak tahu ada endingnya yang namanya hari kiamat, mereka bakalan ibadahnya santai. Cuma kita takutin duluan, dikasih tentang kiamat, keadaan begini, bulan begini, langit begini, semuanya begini. Ntar ibadahnya jadi getol. Kalau orang sekarang udah jelasin kiamat begini tetap aja santai. Enggak, zaman now nih enggak ada takutnya. Zaman now enggak ada takutnya, lebih yakin sama apa ya? Sama berita-berita di internet. Tapi berita yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap apa? Fiktif, dianggap fiktif. Tapi kalau yang datang dari internet, dari segala macam yang nggak jelas, langsung share sono, share sini, share sono, share sini. Itu dia. Jadi hari terakhir adalah hari di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Dan mereka akan digiring, akan dibawa, dikumpulkan di satu tempat, yaitu namanya padang mahsyar lil hisab, untuk mendapatkan hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan ngapain dulu? Ngambil dulu baru lo masuk mall. Bayar dulu apa milih dulu? Yang lo pilih lo bawa ke kasir, nyampe kasir lo yang lo ambil bayar, yang nggak ambil kah? Gitu juga di dunia nih, yang lo ambil nih di dunia, yang lo pakai di dunia, yang lo gunakan di dunia, baik itu kebaikan atau keburukan, nanti akan ada hitung-hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihitung semuanya, baiknya kecil, baiknya sedikit, tetap kena hitung-hitungan. Baiknya pora-pora tetap dihitung. Semua, nggak ada yang luput dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Semua. Makanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitungan. Mau yang sifatnya halalkah, mau yang sifatnya haramkah, tetap nanti dihitung sama Allah. Mau sifatnya baik, mau sifatnya buruk, tetap kena hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam tuh ntar tuh itu.
Wal qabru minad dunya. Kubur ini hitungan dunia. Wa qila fasilul dunya, fasil bainad dunya wal akhirah. Kalau kuburan bagaimana kuburan, termasuk kiamat gak? Kiamat sugro namanya. Orang mati itu namanya kiamat sugro bagi yang ibadah. Bagi yang amal kebaikannya banyak namanya kiamat sugro. Tapi kalau yang nggak punya amal kebaikan, ini kiamat. Jadi kiamatnya dua kali deh. Kiamat digebugin sama kiamat dihisap ntar. Nunggunya aja udah digebugin, gimana ntar di sidang ya udah digebugin mah udah pasti salah. Nggak ada malaikat gebugin besokannya dia selamat, nggak ada. Tetap lo udah digebugin di kuburan berarti alamatul apa? Alamat salah lo. Nggak ada salah gebugin, oh maaf ya. Maaf, maksudnya di akhirat selamat, malaikat minta maaf, enggak ada. Digebugin di kuburan itu tanda lo nanti celaka di akhirat. Tapi kalau dia di kuburan adem, enak, tenang, nggak sumpah, nggak puyeng, nggak teriak-teriak, nggak digebugin, nah ini berarti ada harapan ente untuk selamat di akhirat. Jadi kenapa dibilang? Makanya dibilang wad dunya wal qabru minad dunya. Kubur itu dari ukuran dunia. Dikatakan kubur itu fasil bainad dunya wal akhirah. Tempat transitnya orang yang ingin menuju ke akhirat adanya di kuburan. Jadi sekarang semuanya nih akhirat masih kosong nih. Padang mahsyar masih kosong nih. Baru-baru ketika udah datang hari kiamat baru penuh banget kuburan kok kosong. Kuburan hancur, dunianya gimana mau ada kuburan lagi? Dunianya meledak, kebakar, habis semuanya. Berarti yang tadi dikirim, dibangkitkan oleh Allah untuk menuju yang namanya padang mahsyar. Jadi kalau kita ngebahas akhirat, ya Allah, orang dulu dengar akhirat sampai pingsan-pingsan loh. Orang dengar ayat menerangkan tentang siksa neraka, pingsan 2 hari nggak bangun. Pingsan sehari nggak bangun. Cuma apa? Dengar siksa kubur doang. Neraka begini pingsan. Saking apa? Saking takutnya. Saking takut pingsan sehari. Ada pingsan sampai wah udah dah. Sahabat emang imannya mantep. Imannya saat itu iman lagi top-topnya dia. Kalau kita sekarang iman kita ya Allah ketakar. Ya. Iman kita ketakar. Juta 2 juta lepas iman gade udah deh capek gitu. Enggak mbako tuker tuh biarin dah. Enggak penting iman, yang penting hidup. Padahal dia salah. Lo hidup enggak ada iman mati. Lo punya iman tapi hidup lo enggak keruanan, maksudnya hidup lo lemah atau dalam garis kemiskinan, enggak masalah. Yang penting iman. Kalau gitu mikirnya pendek. Yang penting hidup dulu dah, iman belakangan dah. Kayaknya lihat keimanan gitu sekarang habis, digerus gitu. Habis orang dulu imannya top banget. Sekarang imannya payah.